Dua pecatur dunia terbaik di negaranya bertemu di tahun 2001. Chess World Junior, usia di bawah 14 tahun. Susanto Megaranto perwakilan dari negara Indonesia dan Hikaru Nakamura perwakilan dari negara Amerika. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita simak jalannya pertandingan. Susanto Megaranto memegang bidak putih dan Hikaru Nakamura memegang bidak hitam. Sebelum kita menyaksikan pertandingannya, selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya pastikan teman-teman mendapatkan ilmu dari channel ini. Susanto Megaranto mengawali dengan pion E 2 langkah dan dibalas Hikaru Nakamura pion C 2 langkah. Saya rasa teman-teman penikmat catur sudah tahu pembukaan ini, karena ini langkah 1000 umat. Kuda dinaikkan ke F3 dan pion dinaikkan ke D6. Susanto menaikkan pion D 2 langkah, mengajak pertukaran pion, lalu disambut oleh Hikaru, dan kali ini pion dipukul dengan kuda. Terlihat di sini teman-teman, pion center telah terjadi pertukaran, maka sisi serangan akan semakin gesit ya. Setelah kedua pemain menaikkan kuda, maka kali ini Hikaru menaikkan pion A 1 langkah, menghambat pergerakan kuda ya teman-teman. Dan kali ini gajah dinaikkan untuk persiapan rokade. Balasan dari Hikaru menaikkan pion E 2 langkah, mengancam posisi kuda. Kuda bergeser membariskan posisi di B3 dengan kuda sebelahnya di C3. Gajah naik ke E6, membuka posisi jalur benteng ya. Rokade dilakukan oleh putih. Balasan dari hitam, kali ini gajah dinaikkan untuk persiapan rokade pendek juga. Jika kita mengamati dari langkah yang dilakukan oleh kedua pemain, belum ada terlihat spesial ya teman-teman. Tapi pada posisi ini, putih telah menaikkan perwiranya di baris ketiga, ada 3 ya perwiranya di situ. Ada 2 kuda dan ada 1 gajah. Pion mengajak pertukaran, lalu menteri berusaha membackup posisi jalur pion yang terancam. Susanto terlihat mengabaikannya, menaikkan gajah ke F3, mengawal posisi pion E4 agar kuda bisa berlari kemana yang dia inginkan. Setelah kuda hitam bergeser, kuda putih juga bergeser ke D2, dan kali ini Hikaru menukar pion dengan pion. Balasan dari Susanto memukul pion dengan gajah. Terlihat posisi tidak nyaman ya bagi menteri karena posisinya dipin oleh gajah Susanto. Dan kali ini gajah mengajak pertukaran, gajah petak putih, tetapi Hikaru mengabaikannya, lebih mengancam gajah dengan kuda. Gajah naik ke F5, apabila terjadi pertukaran maka pion mengambil alih. Hitam rokade pendek, lalu putih membalasnya dengan raja bergeser, menghindari posisi ancaman skak ya. Maka dari itu gajah bertukar. Kali ini pion mengambil alih, mukul gajah. Kuda hitam melompat ke D5 mengajak pertukaran, disambut Susanto karena posisi kuda hitam mengancam gajah. Hal itu disambut dan kali ini kuda juga pukul kuda. Sesederhana ini teman-teman. Perwira diminimalisir agar permainan sedikit terbuka ya. Terlihat jelas, kuda pukul gajah dan benteng juga pukul kuda. Semakin sederhana. Jika kita mengamati langkah seperti ini sudah terlihat ya teman-teman. Jika walaupun ada strategi yang terselubung itu bisa dengan mudah dibaca. Hitam menggeser benteng ke E8, lalu putih menaikkan menteri ke F3, merapatkan barisan dengan benteng ya. Kali ini benteng dinaikkan ke E5, lalu putih mengajak pertukaran, menggeser ke E4. Dan hitam mengcover benteng ke E8. Hal yang sama dilakukan oleh putih, benteng juga ke E1. Sangat sederhana ya teman-teman, lakukan putih dan lakukan hitam. Serangan yang dilakukan terlihat, apalagi pada saat menteri naik ke C4. Seolah-olah apabila benteng memakan, maka benteng akan pukul benteng, maka raja putih akan mati. Putih melakukan hal lebih sederhana lagi teman-teman. Lihat bagaimana terjadi benteng telah pukul benteng. Dan kali ini posisinya benteng putih juga dimakan oleh benteng hitam. Tak ingin kelihatan rumit ataupun memang posisinya agar tidak tertekan ya, maka Susanto Megaranto mengambil inisiatif menghilangkan benteng. Benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng. Makin sederhana kembali teman-teman.
Tapi teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari langkah kedua pemain ini. Itulah langkah safety. Apabila satu mengalah, maka yang ngalah itu akan kalah. Posisi putih kali ini Susanto Megaranto menaikkan pion G satu langkah agar menaikkan posisi raja ya, agar tidak ada ancaman. Hal yang sama, pion H dinaikkan juga oleh hitam. Benar sekali, raja naik ke G2, lalu hitam mengambil langkah inisiatif menaikkan pion B 2 langkah. Terlihat agak monoton teman-teman, tetapi inilah safety. Dan pada saat kuda ke C1, kedua pemain sepakat untuk remis. Luh, kok remis jadi Pelawi Chess? Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Langkah safety yang dilakukan oleh kedua pemain. Tetapi, ambil pelajaran pentingnya, jangan mengalah agar tidak kalah. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dengan problem langkah catur. Bagi kalian siapa yang tepat menjawab dan cepat, maka saya akan berikan hadiah. Berikut problemnya. Problem 2 langkah. Teman-teman berpikir Raja Hitam harus mati. Putih melangkah 2 kali. Raja Hitam harus mati. Yuk kita sediakan apa saja yang diperlukan. Raja Hitam berada di B8 dan Menteri Hitam berada di A8. Dan ditambah posisi pion di B7. Dan personil putih benteng di A7. Lalu raja di B5. 2 personil lagi, dan kali ini kuda di D4. Next, menteri di D7. Nah, teman-teman, pikirkan langkah yang dilakukan putih. Kali ini putih duluan melangkah. 2 langkah, Raja Hitam harus mati. Sedikit informasi, pion hitam maju ke depan ya teman-teman. Teman-teman bisa menebak langkah apa yang dilakukan oleh putih. 2 langkah saja, Raja Hitam maka mati. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagi siapa yang tepat dan benar dan cepat, maka komentarnya akan saya sematkan. Dan apabila sudah 2 kali teman-teman komentarnya saya sematkan dengan orang yang sama, saya akan memberikan hadiah yang sepantasnya. Walaupun tidak besar, tapi itu salah satu bukti saya mengapresiasi jawaban teman-teman ataupun dukungan teman-teman kepada channel saya. Maka dari itu, silakan berpikir, berikan jawabannya di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Selamat berpikir. Bye-bye.